Shalom rasung juah man bantak rina pelayan kakek GBKP injapa peringan kita kundari. Jumpa kita mulihi ibas persikapan ta bahan pengajaran minggu tanggal 6 Agustus tahun 2020 telu. Menakan persiapan ta mari si pido gegahman Tuhan ras kita toto. Bapa kami sini surga ngatakan bucur kami man bandu Tuhan ibas paksenda bacika kami radu ras mempersikap bahan pengajaran kami arah sermon kami walienda. Tuhan masuk kami, ras Tuhan sinampati kami, gelah arah kata, sioge kami, si persiapkan kami, manu kami lebih pelayan KKR, turah, rasar buah, paguh kini teken, grina pelayan KKR, cenari baci sahkan kami, man agi-agi kami, ibas kebatin minggu. Ibenakan kami, persiapan kami, ibas gelar Yesus, rah kami totoman balu. Amin. Kekalian Tuhan, mari sioge bahan pengajaran ta teks Alkitab ta arpalaskan Kejadian bindu 41 ayat 10:5 10:6 BGP Yung Putih ayat 20 siwah seh ayat 32. Mari sioge kata dibata bagian katana. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, dan kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus ngeringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Dan kita akan membaca bahan dari bacaan remaja yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, sejenda bahan ogenta. Mari si benakan lebih kubas pendalaman teks. Guru-guru kekelangan ni Tuhan, adisinan ijenda ngerana tentang 2 teks yang berbeda. Si pertama nai tentang mimpi Raja Firaun, rasi kedua kan ibas Abram ras Lot ibreken di bata tanah na ingana kading masing-masing jadi berpisah. Selamenda Lot ras Abram ras, tapi kita kan suruh-suruhna ya sirdahina sini ikut-ikut dia pengolane siangkan makai bantuan ingana masing-masing. Mari sinan lebih ibas ogenta bahan ta Kejadian 41 ayat 10:5 10:6 bagi seterusnya. Apa yang diceritakan tentang Yusuf? Ada 2 tokoh. Nah, nanti mungkin ini juga bagian dari alat peraga kita. Ada 2 tokoh di dalam kitab Kejadian pasal 41. Siapakah itu? Tokoh yang pertama adalah Yusuf dan tokoh yang kedua adalah Raja Firaun. Kenapa Yusuf harus bertemu dengan Raja Firaun? Baca si antar dengan sebuah cerita singkat sebelumnya. Kenapa Yusuf harus bertemu dengan Raja Firaun? Ya, karena sebelumnya Yusuf masuk ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Maka bas penjara handai tetap biar totoman Tuhan garis bawahi. Dia tetap berdoa, dia tetap menyembah Tuhan. Menjadi palas kita, siapa tokoh Yusuf? Orang yang takut akan Tuhan.
Kemudian Raja Firaun bermimpi, mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun. Jadi pas zaman Raja Firaun itu mereka suka membaca mimpi, dan banyak orang-orang pintar yang ditugaskan di istana untuk meramal, untuk melihat kejadian ke depan, untuk membaca tanda-tanda alam, untuk membaca mimpi. Tetapi siapapun yang ada di Mesir pada saat itu tidak mampu membaca apa arti mimpi Firaun. Tetapi Yusuf, dia bisa membaca dan mengartikan mimpi Firaun. Untuk itulah dia dipanggil. Sejenda saja siwano, oke? Sebab kali berbicara tentang cita-cita. Maka kenca idilo raja ia, Yusuf orang yang percaya itu tetap mengingatkan bahwa ada Tuhan di balik semua yang ia miliki. Ini nada jenda. Berkatalah Yusuf kepada Firaun, aku bermimpi. Ini mungkin. Maka kaya jawaban Yusuf. Nah, orang-orang yang memberikan masa depannya kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, akan mengakukan itu juga kepada orang lain. Jadilah hanya bas geluhna tapi babah na pingata kenca. Anak-anak tak perlu sia cari bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya cita-cita itu selalu mengandalkan Tuhan, tidak pernah tinggi hati, tidak pernah melupakan Tuhan. Yusuf berkata, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah yang memberitakan kesejahteraan kepada Tuhanku. Artinya lah bu pemetah kue Tuhan mengatakan sama, maka bahanciku katakan artinya pindu. Berarti berhubungan dengan tema kita ke depan, ya. Apapun yang terjadi di masa depan, mungkin saat ini sedang kita rancang, kita jalani. Ini bukan karena kita, tetapi Tuhan yang merancang. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Maka nasinan jenda, ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Jadi ia memperingati bahwa dua mimpinya itu melambangkan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kesusahan, mengurus ngeringkan negeri Anda. Maka adisi baca kari lanjutan aku budi, iangkat raja ia untuk mengaturkan negerinya. Jadi rupanya tidak langsung bekerja ya, tapi ada visi ke depan, visioner. Dina remaja kari gosok kujeras anak tangguh, bahwa dia melihat dulu nenal be gambaran-gambaran, maka baci ilah ko kenal lah bo kerjakan tengah dalan bingung, baru diulangi lagi lah bo muli-huli. Dia punya sesuatu yang bisa dibayangkan, direncanakan, gambaran-gambaran. Adik kita nulis skripsi ada blueprint nih nah. Adik kita guru-guru sungguh silewati mogi. Li kerangka kerja, ada target, itulah yang kita sebut dengan ada visi ke depan, ada misi kita. Maka kita bekerja, maka dili jelma kai pekuiti na lotah na kai orang na gagal. Setelah bekerja baru dia tanya apa tujuanku bekerja. Jadi anak-anak KKR tapi si babai. Kita sebagai para pelayan, nah para nungan untuk kita. Para pelayan KKR juga begitu ya. Ada yang dia lihat masa depan pelayanannya, tah nang kaya jadi guru, nan aku depan bagai pagi surah-surahku, gelah bagai ke agi-agi kue, gelah bagai generasi gereja. Ada sesuatu yang ia lihat di depan, maka dia tahu mengerjakan apa hari ini. Itulah cita-cita. Guna menjangkau yang di depan itu, kita kerjakan dari sekarang. Jadi Bali yang daras ujian, ini bas ujian sajang toto kan jeka ngapa lodan. Gelah baji ke pagi naikku kelas selanjutnya, gelah baji kubas jurusan yang kumimpikan, kan dari sekarang belajar. Ini yang ku kerjakan. Jadi cita-cita itu bukan nanti, tapi cita-cita itu sekarang sedang dibangun dan nanti endingnya saja. Gelaulah karsiakap cita-citaku jadi A, maka denggo tamat SMA enggak. Cita-citaku A kita kerjakan dari sekarang, karena mungkin cita-cita itu bisa juga bergeser di tengah jalan. Lakam jena di batas, sama seperti perpisahan Lot dan Abram. Ketika mereka berjalan berdua dan Tuhan menunjukkan tempat, maka persilahkan Abram supaya Lot memilih terdahulu. Maka Lot enda pilih nak ben apa isi tabakna, apa isi lewati laut tanah Mesir ya, sungai Nil. Dipilih na, tapi Abram memilih yang terakhir ya. Tapi kainina Tuhan, pandanglah pandanglah negeri yang kuberikan kepadamu, dari tempatmu berdiri ke timur, ke barat, utara, selatan, keliling nih, pandanglah. Itu kan visi dulu. Pagi ingandu. Jadi tanah yang diberikan kepada Abram itu bukan tanah yang baik-baik saja. Tanah sila umur bagi. Kemungkinan besar kan Abram ini bisa protes. Kenapa ya Lot ini diberikan tanah yang subur, dikelilingi oleh air, tapi Abram tidak. Ya. Tapi ingat, hal-hal yang dirancang oleh Tuhan
Dan Abram punya visi ke depan, kan ini untukmu dan keturunanmu, kupekena mulai jenana, bahagia bagi keturunanku. Itu cita-cita dan visi. Jadi setelah berjalan ke depan, kita lihat Lot dan keluarganya hancur, Sodom Gomora itu hancur. Tetapi Abram bertambah banyak dan bertambah kaya, bertambah banyak keturunannya. Kenapa? Karena apa yang Tuhan rancang atas hidupnya, ia dengar, ia kerjakan, dan ia lakukan sepanjang hari. Maka berhasil. Jadi renungan man guru. Kelihatan itu mantap, enak, tapi belum tentu itu yang membuat Anda sejahtera. Kelihatan itu berbahaya, kelihatan itu suram untuk jangka panjang, sulit secara ekonomi seperti Abram. Dialah orang yang berhasil, dan Abram disebut dengan bapa orang percaya. Masuk kita ke bahas bahan pengajaran pelayan KKRC Kelengi Tuhan Alisinan Jenda. Balita dan anak kecil memiliki tema yang sama. Apa yang perlu kita ceritakan kepada anak balita? Berbicara tentang Yusuf, berarti kita bermain dengan seorang tokoh. Boleh gambar, boleh cerita, boleh boneka. Jadi kalau kita buat boneka tangan itu tokoh Yusuf ya. Artinya banka pakaian. Kemudian kalau tokoh raja, dia punya mahkota, dia punya jubah. Bisa juga kita bermain peran. Seorang guru memerankan sebagai Yusuf dan seorang guru memerankan sebagai Raja Firaun. Kita bisa buat, dan dekorasi gereja kita juga kita buat dengan nuansa kerajaan. Maka sempat dengan kita mendekor gereja kita sedikit ya, hari Sabtu baca dekor gereja nuansa kerajaan. Di bangku ada tahta singgasana sang raja, dan datanglah si Yusuf. Kemudian raja bertanya, kai pelaku akan nipikwe. Begini. Jadi bisa kita ganti dengan beberapa kata-kata yang lebih sederhana kepada anak-anak nantinya, baik di kelas balita dan kecil. Si pertama lebih dia harus menyebutkan tokoh Yusuf. Gelah ulah salah. Akap nakakari Yusuf Yusuf Bapak Yesus. Jadi kan kita jelaskan Yusuf yang mana ini. MD perlu latar belakang cerita ya. Kemudian setelah kita sebutkan Yusuf, apa yang dia sampaikan tentang arti mimpi, jadi ceritakan saja balita sana tanggung, walaupun mungkin anak balita belum terlalu paham. Maka kali gambar tak ada 7 bulir gandum dan 7 kerbau tak sapi, gambar si mirip-mirip bagaikan si bahan. Angka 7 itu menunjukkan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan dan kekurangan. Jadi si katakan pagi cita-cita bahwa supaya raja mempersiapkan. Maka ke depan kami buatlah gandum lumbung di setiap desa, gelah simpan karena lebih ke panennya. Jadi kita lihat walaupun masa kelimpahan mereka tidak berfoya-foya, mereka menyimpan, dan ketika masa kekurangan mereka tidak kehilangan karena mereka punya stok. Kita sebagai genduari pula kita perban tidak terlalu sulit, tidak banyak tantangan, fasilitas cukup dari orang tua. Jangan merasa boleh santai-santai, itu fasilitas yang kita punya, kesempatan yang kita punya, kesehatan yang kita punya, perlu disimpan, dijaga, ditabung, karena pada suatu saat itu semua sulit dicari dan kita sudah punya bekal. Jadi memiliki cita-cita berarti juga menyimpan kekuatan, menyimpan waktu dan menjaga, karena suatu saat apa yang kita simpan itu akan dikeluarkan. Menyimpan ilmu juga, naik kelasnya. Jadi belajar kita mengerjakan PR kita, itu anak kecil ya, tidak tanggung. Labo gelah tinggi nilai, tapi ketika suatu saat kita ujian naik kelas, apa yang kita tabung di pikiran kita, apa yang kita tabung di memori itu bisa dipersembahkan di ujian. Jadi ujian itu bukan soal pintar atau tidak pintar, angka 10, 0 sampai 10 ya, atau A, B, C, D nilai kita, bukan soal itu. Tapi soal apa yang sudah kita simpan bisa kita tuangkan di dalam ujian presentasi kita. Maka dengan nilai target tak gagalnya kita menggapai cita-cita. Tapi ketika kita sudah punya pengalaman dan bisa kita persembahkan, cita-cita kita sudah ada di sana. Jadilah nggak bawa perbandan gaji, pakai baju seragam yang sudah kita lihat di media sosial, di depan mata mereka, baju-baju orang yang sudah memiliki pekerjaan di tempat-tempat tertentu, apapun jenis pekerjaannya. Begitu. Jadi mendoakan cita-citanya. Mungkin anak balita, anak kecil juga sudah punya cita-cita, walaupun ada kemungkinan ketika mereka dewasa, SMP atau SMA, SMU, suderajat, cita-cita boleh saja berubah.
Tapi paling tidak harus toto kena belah tahna ada cita-cita, ada upaya mempersiapkan diri. Mau jadi apa? Aku mau jadi polisi, aku mau jadi dokter, aku mau jadi guru, aku mau jadi pilot, aku mau jadi petani, aku mau jadi ilmuwan, aku mau jadi astronot. Kayak dia. Tentu dia jaga. Buat sisi katakan aku mau jadi aparat keamanan negara. Tentu dijaga bahwa tubuhnya harus sehat, menjaga makanannya, belajar yang baik, ini bagi ya, rajin olahraga. Nah, itulah menjaga cita-cita, visinya. Capek kalau olahraga, capek, tapi karena dia mau menjadi seorang yang bekerja di instansi tertentu, capek itu mengalahkan cita-citanya. Itulah visi misi. Ada visi, ada misi. Jadi remaja kali visioner, bagi ya, melihat ke depan. Maka adik anak tanggung, anak kecil menyebutkan cita-cita, mendaftarkan, sebutkan cita-cita. Nah, ia kan ngejawab apa cara untuk mencapai cita-cita. Bagi kalau dia nak balita neme menyebutkan dan mendoakan. KIP bacing sebutina sebab si sebut kenapa lah nggak tentu pahaminya, tidak apa-apa. Karena banyak juga anak-anak nggak tahu apa cita-cita. Latah nak definisi cita-cita, jadi silahkan. Ada juga yang sudah paham kalau anak kecil menyebutkan cita-cita dan mendaftarkan apa yang harus dia lakukan kalau cita-citanya ke sana. Maka bacika kari siban contoh-contoh, misalnya kalau gambar tokoh ya, misalnya kita buat dulu perawat. Nah, kalau mau jadi perawat apa cita-citanya, apa yang harus dipersiapkan. Kalau saya mau jadi ini, apa yang disiapkan. Saya mau jadi pengacara, apa yang harus disiapkan. Saya mau jadi pelaut, misalnya kan angkatan laut. Saya mau jadi astronot. Jadi siban gambar piga-piga dan kita sebutkan alat peragana. Buat gambar dan katakan apa syarat-syaratnya, bagaimana caranya, dan didoakan. Intinya didoakan sama seperti Yusuf, dia katakan bahwa ini adalah Tuhan. Memang kalau nggak bersama Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan gagal, mimpi kita pun akan gagal. Berjuang, maka anak-anak selalu dibarengi apapun yang kita cita-citakan, doakan. Dan ketika kita doakan, kita akan tahu berjalan di sana atau berjalan di jalur yang lain yang sudah Tuhan siapkan. Harus diajari anak-anak supaya jangan pula memaksakan kehendakmu gitu. Maka nak tanggung aku dan masa depanku. Apa hubungannya dengan teks aku dan masa depanku? Ya, jadi ketika dia melihat tantangan, ketika dia melihat peluang, peluangnya 7 tahun kelimpahan, tantangannya 7 tahun masa kekeringan, kelaparan. Dia akan berjuang pada masa di mana dia bisa berkelimpahan. Maka anak-anak tanggung, dia harus mengenal di mana kekuatannya. Aku belum C. Jadi nggak ikut-ikutan lagi. Anak tanggung sudah mulai menemukan di mana keahliannya, talentanya, kemampuannya. Jadi ulah kujah teman aku jah, di mana circle-nya di situ dia, di mana bestie-nya dia di situ nih kina digundani begitu. Jadi kita katakan bersahabat boleh, tapi cita-cita nggak harus sama. Maka kujah cita-cita, lu kujekam. Misalnya ada orang belajar ya bimbel, ulah ikut je teman tak kita lakang je. Cita-cita kita apa? Jadi ada saat kita nggak bersama teman-teman dekat kita untuk mencapai cita-cita, kan beda. Ada yang seniman, ada yang atlet, ya, ada ilmuwan, beda kerina sasaranna, targetna, beda kerina persiapannya. Maka temukan dulu apa yang Anda mau dan masa depanku di sana. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu dia untuk mencapai masa depan. Adina perban jangan gitu. Nih tak ada kam nggak kak ni target naman masa depan. Tapi perban itu na masa depan na cita-cita na lape silarang gua apa pehindari na bagi juga jaga na diri na si pesul. Kunci keberhasilan Yusuf sesuai dengan teks, dia bersama dengan Tuhan. Tuhan mengajari dirinya. Makanya bacika ia memanfaatkan kesempatan, menggunakan kesempatan itu ya, mendapatkan harapannya di masa depan. Sungguhnya apa harapan lu? Selain cita-cita itu apa harapan lu? Misalnya aku mau jadi A, dan A itu bagaimana? A itu kuliahnya di sini. Jadi kuliah J juga cara nak gundari karena ke situ perjuangannya luar biasa misalnya. Jauh dari orang tua. Apa harapan-harapan ke depan? Harapanku supaya aku sehat. Misalnya harapanku supaya orang tua aku juga punya uang untuk membawa aku kuliah di sini. Baci babai. Karena banyak sekarang anak-anak yang duduk di bangku SMA bingung kemana. Kujakam kuliah, iya. Dan pagi 2 tahun hari dia nggak kelas ada SMA.
Nah ya 2 tahun lari, bayangkan. Sementara kita di KKR bas kecil balita nargo iajak untuk melihat masa depan secara sederhana dalam jangka pendek. Adinggo kali kuliah li deba ngatakan gelar universitas yang terfavorit di Indonesia, pe bingung ya, capek baling ya, pokoknya cita-citaku. Ya jadi Adina tidak bisa melihat jauh ke depan, kebutuhannya, tempatnya kuliah, tempatnya belajar, tempatnya bekerja. Melo kak dulit target nah guna berjuang. Maka Adina untuk anak tangguh bacalah perkenalkan tempat-tempat, instansi-instansi, negara-negara, kampus-kampus ternama, sudah bisa juga kita sebut sedikit-sedikit ya. Gelah atahna, oh kalau jadi ini di sini kuliah, kalau ini di sini. Ulah kari lah takna kuliah tenaga kesehatan tapi buat nabas teknik bagi menggawat bagi mata kuliah yang belajar tentang kesehatan dia lihat di teknik, dia lihat di olahraga, emang gawat bagi MK kan. Mungkin di rumah kan mereka juga nggak diarahkan, tidak semua orang tua juga yang melihat sampai jauh ke sana. Pokoknya belajar anakku juara, anakku gedung juara, belum tentu juga melihat bagaimana masa depannya. Karena juara bagi Nita Daik bukan soal akhir tapi soal perjuangan. Jadi orang-orang yang didampingi dalam perjuangan, gue pasti bicara juara ya, jelas angan-angannya ke depannya. Jadi makanya ada anak-anak yang masih SD, belum juga SMP, belum juga SMA, mereka sudah punya angan-angan, mimpi, cita-cita bagi Nita Daik terlepas ya. Maka didik anak-anak kari turikan mimpina, cita-cita nah agak tidak sama dengan orang umum. Contoh lah, saya kan pernah mendengar orang tua bercerita, ya anakku mau belajar nanti jadi orang yang meneliti di artefak, dia mau ke Mesir. Tawa temannya, kayak meneliti ke mumia. Kenapa? Itu kan mimpinya, itu cita-citanya. Dia punya misi, berarti dia sudah mempelajari. Mungkin dia sudah googling ya, melihat apa itu, kayak tantangannya, kayak datna, apa yang dia rindukan dan apa yang ingin dia capai. Biarkan saja. Dan ketika dia berjalan mencapai mimpinya, Dahinta mendampingi. Aku mau jadi astronot loh, kamu mungkin ke bulan. Itu dulunya itu orang-orang yang di Eropa, orang Indonesia susah itu jadi astronot. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya mimpi, saya cari ya, saya arahkan. Bahkan kita memperlihatkan bagian-bagian dari yang ingin dia capai. Gelah, tutu satina tengah dalam kali dilajai ini di bata, dikang cara Tuhan tuh menunjukkan tempat yang harus dia jalani. Emang kalau pada larang-larang mimpi-mimpi anak-anak, walaupun ya kadang-kadang orang tua yang saya lulus pak sana anak pas jurusan sila ya lulus, itu namanya bahaya. Karena memaksakan kehendak, biarkan saja mereka di mimpinya, biarkan mereka berangan-angan, karena cita-cita itu dimulai dari mimpi dan angan-angan yang dikerjakan, yang dipersiapkan. Terakhir remaja, kita lihat visioner. Apa yang kita lihat dari hubungan bacaan remaja dengan teks Alkitab? Teks Alkitab mengatakan bahwa akan ada, itu kan visioner, itu bisa melihat ke depan, bisa membayangkan ke depan. 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Jadi kita baca teks ini nanti secara utuh, bahwa ketika raja mempercayai apa yang dikatakan oleh Yusuf, ya mengangkat Yusuf menjadi seorang ahli di kerajaannya, maka dia membuat persiapan, dia membuat sebuah rancangan dan dia kerjakan itu, dia doakan itu, visioner. Dan apa yang dia lihat itu, apa dia bayangkan, dia rencanakan, kemudian terjadilah apa yang disebut oleh Tuhan, masa-masa kekeringan. Tapi orang yang visioner sudah membaca itu dari sekarang dan sudah punya persiapan. Visioner tidak, dia memiliki cara pandang yang khusus untuk sebuah masalah atau sebuah kasus. Jadi apa pula yang dilihat dengan Abram dan Lot. Lot yang memiliki pilihan tempat yang sangat subur dikelilingi oleh air, sementara Abram di tempat yang sangat tidak subur. Ya, ingat bang aja, terus deleng aja bagi. Tapi Tuhan tapi kan visi itu jangan langsung menilai sebelum melihat. Berarti visioner itu bisa melihat ke depan secara visual. Abram ini juga sudah melihat ke depan, nena ke depan, utara selatan. Jadi barangkali gambar peta angin ya. Ketika kita mau menentukan sesuatu, lihatlah secara utuh. Catatan nomor 1, man remaja. Ketika Anda ingin melihat masa depan Anda, melihat cita-cita Anda, lihatlah secara utuh.
jangan dari satu arah atau beberapa arah sudut pandang, apalagi sudut pandang orang lain. Misalnya lah, aku mau jadi dokter, aku mau jadi dokter besen, rumah sakit, bangun rumah sakit, motor na mewah, sena masuk asal kalau sakit, mbuai ke rezekina. Dia hanya melihat dari satu sudut pandang. Tidak salah. Tapi ketika dia mau menjadi dokter, dia harus melihat dari segala sisi. Perjuangannya, pendidikannya, uangnya, peluang kerja di Indonesia, dan apalagi sekarang orang sudah rata-rata spesialis, bagaimana tantangan pekerjaan, bagaimana kesibukannya, dia tidak akan punya waktu dengan teman-temannya karena sibuk dengan belajar, penelitian, mengerjakan tugas. Jadi dia lihat secara menyeluruh, oh bagi tantangan, tapi oke, saya akan berjuang di sana, itu cita-citaku. Maka alih penyesalan, maka melihat secara menyeluruh membuat kita mampu memahami tantangan dan peluang seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Ada tantangannya kekeringan, peluangnya kelimpahan. Ketika dia melihat secara menyeluruh, apa tantangannya? Tantangannya adalah dia akan berjuang, bertarung untuk menghadapi lingkungan yang tidak terlalu subur, daerah yang tidak terlalu baik. Tapi peluangnya ketika dia bersemangat, ada keluarganya dan hasil akhirnya keturunan. Itu visioner. Jadi dia melihat jauh ke depan, tidak hanya selangkah di depan. Jadi anak remaja ketika dia menentukan sesuatu nanti katakan, ulah bas tantangan neka mengadi, tapi loncatlah ke hasil akhir. Adi bagai karya aku bagai dungna, adi bagai karya aku bagai dungna. Itulah orang visioner, jauh melihat ke depan. Tidak berhenti di tantangan, tapi dia mencari apa peluang dan dia akan melihat hasilnya. Walaupun dia masih ada di sini, dia belum berjalan, tapi dia bisa membayangkan hasilnya. Jadi dahinta guru kita juga menjadi motivator bagi mereka, pendorong. Kita bagai, kita juga harus visioner. Aku bayangkan anak-anakku pagi bagai, bas pelayanan kue, eka targetku, bagai pagi aku, bagai masa depan kuras anak-anakku bagai pagi dungna. Seorang guru juga harus visioner. Endalang, lo baci gua perunggun kami enda kerjasama pesulit. Fasilitas pun minim sekali. Ketika diajukan juga nggak visioner namanya. Lihat tantangannya, lihat peluangnya. Dan akan Anda lihat bagaimana banyaknya dukungan-dukungan, tidak secara materi saja, secara moral, fasilitas, pagi. Gelarnya guru yang visioner. Jadi menarik ya untuk minggu tanggal 6 Agustus. Kita berbicara tentang cita-cita, kita berbicara tentang misi, dan kita berbicara tentang Tuhan yang mendasari segala sesuatu yang kita bayangkan, kita rindukan. Tuhan yang memberkati. Maka dari setiap bahan ini kita diingatkan berhubungan baik dengan Tuhan, punya hubungan yang baik, berdoa. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, kita doakan. Kita mengerjakan sesuatu, kita doakan. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu, kita doakan. Dan orang visioner itu tidak sama dengan yang ada di dunia ini, hanya mengejar dan ambisius. Kita tidak ambisius. Visioner tidak sama dengan ambisius ya. Visioner adalah orang-orang yang meletakkan dasar harapannya dan memulai semua rancangannya, dan ketika mendapat jawaban dari apa yang dia punya, dia tetap bersama Tuhan. Selamat melayani, manbanta Krina pelayan KKR SGBKP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.